Hey, dip face, have a carrot. Hai, jumpa lagi dengan saya Tom. Perkenalkan, ini Matilda, tokoh utama film yang akan saya sajikan. Film yang rilis tahun 96 ini diadaptasi dari novel karya Roald Dahl yang menceritakan tentang Matilda, seorang anak yang sangat istimewa, yang pada saat bayi dia sudah bisa menuliskan namanya. Di usia 2 tahun dia sudah mandiri, memakai bajunya sendiri, mendandani dirinya, bahkan memasak terang bulan saat dia ditinggal sendirian jaga rumah. Sayangnya, Matilda dilahirkan di keluarga yang toksik. Matilda seperti anak yang terlantar dan tidak diharapkan kehadirannya. Ayahnya Harry adalah seorang penjual mobil bekas yang licik. Ibunya Zinnia, seorang ibu rumah tangga gabut yang kesukaannya main judi bingo. Dan kakaknya Michael, seorang anak pemalas yang suka merundung Matilda. Matilda yang sering sendirian di rumah senang menghabiskan waktunya untuk membaca. Semua bacaan di rumah habis dia baca. Suatu ketika, dia meminta buku sama ayahnya, tapi dijawab, "A book? What do you want a book for? Why would you want to read when you got the television set sitting right in front of you?" Matilda yang tidak puas berpikir lebih baik dia mencarinya sendiri. Berbekal buku telepon, dia mendapatkan alamat perpustakaan. Matilda memberanikan diri pergi ke perpustakaan yang jauhnya 10 blok. Hal ini dia lakukan tiap hari dan akhirnya bagian buku anak sudah habis dia baca. Dia meminta buku bacaan lain. Penjaga perpustakaan menyarankan dia untuk memiliki kartu sewa. Jadi, dia bisa lebih santai membacanya di rumah. Saat Matilda berusia 6,5 tahun, dia meminta untuk bisa bersekolah. Tapi, ortunya beranggapan dia masih 4 tahun dan belum layak untuk sekolah. Lagian, siapa yang nantinya jaga rumah kalau ada paket datang? Pada suatu hari, ayahnya pulang menceritakan laba yang didapat hari ini. Matilda yang mendengarkan bisa dengan mudah menghitung laba dengan tanpa alat bantu hitung. Ayah yang merasa dikalahkan dengan jawaban cerdas Matilda, menjewernya masuk ke kamar. Matilda yang terngiang perkataan ayahnya, "When a person is bad, that person has to be taught a lesson." Beranggapan bahwa dia pun bisa menghukum ayahnya jika berbuat buruk. Dan dia membalas menghukum ayahnya dengan cara mengganti tonik rambut dengan cairan pembersih. Saat hari libur, si ayah mengajak menjelaskan bagaimana mengeruk laba besar dari jualan mobil ke Michael. Matilda yang gak setuju dengan kecurangan ayahnya, memberikan hukuman kembali dengan cara memberikan lem ke topi ayahnya. Di rumah saat makan malam, ayahnya memarahi Matilda yang lebih memilih membaca buku daripada makan dan nonton TV. "You're a wormwood, you start acting like one. Sit up and look at the TV." Tiba-tiba TV meledak saat Matilda memandangnya dengan penuh kekesalan. Suatu saat di toko mobil, si ayah bertemu dengan kepala sekolah SD yang galak hendak membeli mobil. Si ayah meminta tolong untuk menitipkan Matilda agar bisa masuk ke sekolahnya. Matilda bahagia bisa mulai sekolah. Di hari pertama, dia disambut ulah kejam kepala sekolah yang bernama Miss Trunchbull sedang menghukum anak perempuan hanya karena mengikat rambutnya. Matilda menemukan teman baru bernama Lavender dan Hortensia yang bercerita bahwa Miss Trunchbull adalah mantan atlet olimpiade, cabang tolak peluru, lempar lembing, dan lempar martil. Dia suka menghukum muridnya hanya karena alasan gak suka. Hukuman yang paling mengerikan adalah dikurung di ruangan pencekik. Tapi berbeda jauh, guru Matilda adalah Miss Jenny, atau biasa disapa Miss Honey. Adalah orang yang cantik, baik, sabar, dan sangat memahami murid-muridnya. Hari ini, dia mengajarkan perkalian bilangan 2 yang diikuti oleh para murid. Tanpa sengaja, dia menyebutkan perkalian besar yang dijawab Matilda dengan benar. Takjub dengan kecepatan hitung Matilda, Miss Honey menghadap Miss Trunchbull mengajukan pindah kelas yang lebih tinggi. Tapi hal ini ditanggapi olehnya sebagai ketidakmampuan Miss Honey menangani anak nakal. Miss Honey hanya terdiam dan diusir keluar ruangan. Matilda yang pulang bercerita tentang betapa menyenangkannya di sekolah, tapi ditanggapi acuh oleh ibunya. Malamnya, Miss Honey datang berkunjung ke rumah untuk menjelaskan betapa istimewanya Matilda ke keluarga. Tapi hal ini dianggapi acuh dan sinis oleh ayahnya. Suatu hari, Matilda pulang terlambat dikarenakan Miss Trunchbull menghukum semua murid saat tidak ada yang mengaku mencuri kue coklat favoritnya. Ayahnya marah-marah karena paket barang curian menumpuk di luar rumah, yang ditakutkan nanti menarik perhatian
perhatian polisi. Matilda memberitahu bahwa sudah ada polisi di luar ngawasin. Ibunya membantah bahwa mereka hanya sales perahu motor. Ayahnya yang juga tidak mempercayainya mengusir Matilda untuk tidur. Suatu hari saat di kelas, Matilda yang menahan kesal diomelin Miss Trunchbull tidak sengaja bisa menggerakkan gelas Miss Trunchbull hingga airnya tumpah. Miss Trunchbull yang marah menuduh Matilda pelakunya. Tentu saja Matilda tidak mengakuinya dan Miss Honey membelanya. Saat istirahat, Matilda mengaku ke Miss Honey bahwa dialah yang menumpahkan gelas itu. Miss Honey hanya tersenyum, tak percaya. Sepulang sekolah, Matilda diajak ke rumah Miss Honey. Mereka melewati rumah Miss Trunchbull. Miss Honey bercerita bahwa rumah besar yang suram itu dulu adalah rumah ayahnya. Saat kecil, ibu Miss Honey meninggal. Ayahnya yang sibuk meminta bantuan Miss Trunchbull yang ternyata adalah tante Miss Honey untuk mengasuh Miss Honey kecil. 3 tahun kemudian ayahnya juga ikut meninggal, yang menurut polisi karena bunuh diri. Miss Honey yang sudah mandiri pindah dari rumah besar ayahnya meninggalkan semua barang kenangan miliknya. Dan sekarang rumah besar diakui oleh Miss Trunchbull. Matilda yang penasaran mengajak Miss Honey mengintip rumah besar itu, yang pas saat itu Miss Trunchbull tidak pergi. Melihat kesempatan ini, Matilda berlari masuk ke rumah besar, yang kemudian diikuti oleh Miss Honey. Saat masuk ke rumah, Miss Honey sedih melihat lukisan ayahnya diganti lukisan Miss Trunchbull. Mereka kemudian ke kamar Miss Honey, di mana terdapat lukisan ayah Miss Honey dan boneka Lizzie doll. Tiba-tiba terdengar suara Miss Trunchbull kembali karena mobilnya mogok. Matilda dan Miss Honey yang panik berusaha keluar dari rumah, tapi insting Miss Trunchbull seperti tahu ada penyusup masuk dan membabi buta mencari mereka. Tapi akhirnya mereka bisa kabur setelah aksi petak umpet yang cukup menegangkan. Miss Honey meminta Matilda untuk jangan pernah masuk kembali ke rumah besar lagi. Sementara itu di rumah, si ibu malah sedang menjamu polisi yang mengawasi rumah mereka. Si polisi diperkenalkan sebagai Bob dan Bill kepada Matilda yang baru pulang. Gak lama, si ayah pulang langsung ngomel marah ketika menemukan ada tamu cowok. Matilda menyadari bahwa dia seperti bisa menggunakan kekuatan saat ikut kena omelan ayahnya. Matilda merasa jika dia berlatih fokus akan bisa melakukannya lagi. Dia pun berhasil menggerakkan barang-barang tanpa menyentuh dengan mudah seperti film Harry Potter. Cuma di sini gak pakai tongkat ajaib. Merasa sudah mampu mengendalikan kekuatannya, malamnya Matilda berniat kembali ke rumah besar. Matilda memanjat ke atap untuk bisa melihat ke kamar Miss Honey, menggerakkan lukisan Mr. Magnus dan memanggil boneka Lizzie doll. Matilda yang melewati kamar Miss Trunchbull mengambil 2 bola coklat. Matilda mencoba ngeprank Miss Trunchbull dengan seakan-akan hantu Mr. Magnus bangkit mengganggunya. Miss Trunchbull yang ketakutan lari keluar menuju mobil. Tiba-tiba, pita merah Matilda yang terlepas saat di atap terbang menghampiri Miss Trunchbull. Keesokannya, Miss Honey terkejut ketika Matilda memberi Lizzie doll dan coklat. Miss Honey kecewa dan khawatir dengan tindakan nekat Matilda. Matilda menunjukkan kekuatannya dan meminta Miss Honey untuk tenang. Sesaat kemudian, Miss Trunchbull masuk ke kelas dengan marah meminta semua murid berbaris. Menunjukkan pita merah meminta mengaku siapa yang memilikinya. Miss Honey yang tidak tega mengaku bahwa dialah pemiliknya yang langsung dibantah oleh Miss Trunchbull. Matilda yang melihat Miss Honey disakiti beraksi kembali, menulis ancaman di papan tulis seakan-akan itu ulah hantu Mr. Magnus. Miss Trunchbull yang ketakutan dengan ancaman dan serangan penghapus kapur menggila menyerang para murid-murid. Matilda membalas dengan melemparinya bekal makan siang. Murid kelas lain yang melihatnya juga ikut melempari Miss Trunchbull. Miss Trunchbull yang kewalahan memilih kabur dan tak terdengar lagi kabarnya. Rumah besar itu sekarang terlihat cantik sekembalinya Miss Honey. Orang tua Matilda yang nampak terburu-buru datang ingin menjemput Matilda yang sedang ngobrol dengan Miss Honey. Mereka ingin mengajak pergi pindah ke Pulau Guam setelah menjadi buruan polisi. Matilda yang tidak mau meninggalkan Miss Honey meminta untuk mengalihkan hak asuhnya ke Miss Honey. Dengan tanpa ragu, orang tuanya menandatangani berkas yang telah disiapkan Matilda. Sekarang, Matilda telah bahagia mendapatkan seseorang yang lebih peduli dan mencintainya daripada keluarganya sendiri. Selesai. Saya Tom dari Shikaru HV. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu.